bagi kita. Kita boleh sekali menggebu-gebu melakukan kebaikan karena kita itu memang di dunia ini adalah berlomba-lomba untuk berbuat baik, berlomba-lomba ibaratnya itu menjadi pribadi-pribadi yang memiliki manfaat, yang bisa memiliki manfaat sebesar mungkin gitu kan. Namun jangan sampai kebergebu-gebuan kita, semangat kita menjadikan kita lupa untuk mengurus diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di tanggung jawab kita, di bawah tanggung jawab kita, entah istri, entah anak, entah mungkin kamu ibu rumah tangga, kamu punya anak, entah punya mertua dan orang tua yang masih ada gitu kan. Itu kan juga butuh saudara-saudara kamu gitu kan. Karena sedekah pun itu ibaratnya yang diutamakan pertama kali adalah orang-orang yang terdekat dari kita, selain tetangga, kemudian saudara, kemudian baru orang lain yang mungkin membutuhkan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif dan berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng ya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, semakin berkembang, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas, kita semua akan membahas tentang betapa kita itu harus mengerti pepatah lama, yaitu lebih besar pasak daripada tiang. Jangan sampai kita itu berkehidupan lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Artinya bisa diartikan juga ketika kita ingin menolong orang lain gitu kan. Bisa diibaratkan tentang bagaimana kita itu ingin membantu atau menolong orang lain, atau kita ingin melakukan suatu kebaikan, namun ibaratnya kemampuan kita tidak sebesar keinginan kita untuk membantu orang lain, ya tentu kita menolong atau membantu orang tersebut atau siapapun ia, ketika kita melihat mereka kesusahan, tentu kita menolong mereka, membantu mereka sesuai kemampuan kita. Jangan sampai kita itu ibaratnya seperti ibarat tadi, lebih besar pasak daripada tiang. Kita menolong orang kemudian kita susah sendiri gitu kan. Itu adalah hal yang sangat kurang bijak teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam hal-hal ini dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, tentu kita dalam berkehidupan kita memiliki rasa empati. Hati kita seringkali terenyuh dengan situasi kondisi di lingkungan kita, di sekitar kita, tentang mungkin ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan ibaratnya itu uluran tangan kita. Bahkan jangankan di sekeliling kita, kadang kita melihat saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain yang terdampak perang dan lain sebagainya teman-teman ya. Itu seringkali kita juga merasa sedih, merasa ingin membantu, merasa ingin menolong, merasa ingin berkontribusi agar menghentaskan kesulitan mereka. Setidaknya kita bisa membantu. Itu adalah suatu hal yang sangat manusiawi dan normal sekali. Bahkan apabila hati, pikiran, perasaan kita tidak terenyuh dengan situasi kondisi orang lain, lingkungan kita, di sekeliling kita yang mungkin butuh bantuan, butuh pertolongan, butuh uluran tangan, ketika kita tidak merasakan ibaratnya itu kasih atau tidak merasakan welas asih untuk kita untuk bisa menolong, itu malah bahkan adalah suatu hal yang perlu kita pertanyakan kepada hati kita. Kenapa kok kita tidak memiliki empati terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita teman-teman. Namun ketika kita punya keinginan yang besar untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain, untuk ibaratnya itu mengurangi beban orang lain gitu kan, mengulurkan tangan kepada orang lain untuk membantu kehidupannya yang mungkin susah, yang mungkin butuh pertolongan, yang mungkin tertindas, yang mungkin sedang mengalami bencana dan musibah gitu kan. Namun kita juga harus mengukur kemampuan diri kita pribadi teman-teman, karena tentu kita juga punya kehidupan pribadi kan teman-teman. Kita juga punya kebutuhan, kita juga punya ibaratnya itu
kewajiban yang harus kita penuhi, entah itu untuk diri pribadi, keluarga, rumah tangga, dan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita ya teman-teman. Kita menolong, tentu kita menolong dengan semampu kita teman-teman. Jangan sampai ketika kita memiliki empati, menggebu-gebu untuk menolong orang lain, membantu orang lain, mengeluarkan tangan kepada orang lain, kita mengorbankan diri pribadi. Kita mengorbankan ibaratnya kestabilan kehidupan kita gitu kan. Ini adalah suatu hal yang kurang bijaksana teman-teman, karena apabila kita ingin menolong orang lain, tentu jangan sampai kita juga akhirnya korat-karit, terbengkalai, tidak terurus hanya untuk khusus kita karena menggebu-gebu ingin menolong orang lain teman-teman. Ini adalah suatu hal yang harus kita pertimbangkan. Ketika kita ingin sekali menolong orang lain, ukur kemampuan kita. Kalau memang kita bisa mengeluarkan, ibaratnya orang membutuhkan 10 dari segi kemampuan atau mungkin kebutuhan dia 10 gitu kan, ternyata kita hanya bisa menolong 2 atau 3, ya sekedar itu saja. Kemudian mungkin kita bisa mengajak orang lain yang juga bisa menolong gitu kan. Itu juga bisa dilakukan ya teman-teman. Jadi kita tidak sendirian untuk menolong orang tersebut yang membutuhkan mungkin kebutuhan 10. Kita bisa mungkin info ke teman kita, orang-orang yang mungkin bisa mampu ikut membantu, dan akhirnya kita bisa benar-benar menolong secara bersama-sama teman-teman. Namun apabila kita belum mampu untuk menolongnya sendiri, ya jangan memaksakan diri untuk menolong secara diri sendiri. Kemudian apabila kita memaksakan, tentu kehidupan kita, tentu ibaratnya keseharian kita akan terganggu, dan ini adalah suatu hal yang tidak bijak teman-teman, yang kurang pas. Karena ibarat lilin gitu kan, kita ingin menerangi orang lain, kita ingin menerangi sekitar kita, kita ingin menjadi suatu hal dampak positif atau kebaikan di sekeliling kita, namun kita seperti lilin malah terbakar sendiri. Ini adalah suatu hal yang jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita teman-teman. Jangan sampai hal-hal yang menggebu-gebu untuk kita melakukan kebaikan bahkan menjadi suatu hal yang ibarat itu menyandung kehidupan kita, yang menjadikan diri kita itu terseok-seok teman-teman. Karena ini adalah suatu hal yang dalam jangka panjang akan berujung kurang baik. Karena kenapa? Ketika kita terlalu menggebu-gebu untuk menolong orang lain, kita ingin membantu sekeliling kita, terus kita memaksakan kehendak, memaksakan kemampuan kita berlebih di luar kemampuan kita gitu kan. Namun kehidupan kita tidak ibaratnya itu lancar, karena itu kehidupan kita terbengkalai. Dalam jangka panjang tentu kehidupan kita akan tidak stabil, dan ketidakstabilan itu akan berujung hal-hal yang buruk kepada kehidupan kita. Karena nanti ketika kita sudah mengalami masalah dalam kehidupan pribadi kita karena kita terseok-seok, karena memaksakan kehendak untuk membantu orang lain gitu kan, akhirnya kita terseok-seok sendiri dalam melangkah dalam kehidupan ini. Di hati kecil kita takutnya gitu kan, takutnya di hati kecil kita menyesal untuk menolong orang lain, dan ini adalah suatu hal yang akan mengancam kejernihan hati kita, akan mengancam diri kita untuk tidak ibaratnya tuh atau kecewa atau menyesal untuk menolong orang lain atau membantu orang lain atau melakukan hal-hal yang baik untuk di luar diri kita atau di sekeliling kita teman-teman. Ini yang harus kita hati-hati dan harus kita renungi teman-teman. Di era Kanjeng Nabi pun, di para sahabat, dan ini cerita yang masyhur gitu kan, ketika Nabi Muhammad SAW sudah mulai ibaratnya itu berdakwah secara terang-terangan, kemudian banyak serangan dari kabilah-kabilah gitu kan di sekeliling Madinah, bahkan sampai Persia dan Romawi juga ikut ibaratnya itu ibaratnya memusuhi Islam atau memiliki interaksi-interaksi kepada mereka yang berujung dengan peperangan. Ketika itu ada satu perang ketika akan ibaratnya itu melawan bangsa Romawi ya teman-teman. Ketika itu zaman paceklik, dan ibaratnya kehidupan itu waktu itu gitu kan sulit. Namun karena itu Nabi Muhammad SAW ibaratnya membuka donasi. Barang siapa yang bisa atau yang mampu untuk mendonasikan hartanya untuk
dana, ibaratnya berjuang gitu kan, menegakkan kebenaran melawan Romawi ketika itu gitu kan, maka diperbolehkan. Namun ada para sahabat sebagaimana sahabat Nabi yang ingin sekali semangat menggebu-gebu untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bisa ibaratnya menolong agama Allah, bisa ibaratnya menolong perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, dalam menegakkan kebenaran dan keadilan gitu kan. Mereka sangat menggebu-gebu sekali, bahkan mereka ada salah satu sahabat gitu kan, ibaratnya itu mengeluarkan seluruh hartanya, bahkan tidak menyisakan kepada dirinya gitu kan. Namun Nabi Muhammad SAW justru malah bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu gitu kan. Ada pertanyaan sedemikian gitu kan. Itu juga adalah suatu contoh, suatu ibarat, suatu gambaran bahwa ketika kita ingin menolong siapapun dia di luar diri kita, orang lain, entah siapapun gitu kan, entah mungkin kita melihat orang-orang yang tertindas atau mungkin terkena masalah dan bencana, kita boleh mengeluarkan harta kita sebagai bentuk ikhtiar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena apabila kita menolong sesama tentu kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu rezeki kita akan semakin luas. Ibaratnya kebaikan, keberkahan kehidupan kita semakin banyak gitu kan. Hidup kita tentu akan dilancarkan, diberikan kelancaran gitu kan. Karena pahala-pahala atau ibaratnya hal-hal baik ini kemudian kita menggebu-gebu, kemudian kita semangat sekali untuk bersedekah, berdonasi, menolong tanpa pamrih gitu kan. Namun kita lupa dengan kewajiban kita. Misalkan kamu seorang laki-laki gitu kan, kamu lupa dengan tanggung jawabmu sebagai ayah, sebagai suami, sebagai orang tua gitu kan. Kemudian kamu membengkalaikan keluargamu gitu kan. Kemudian kamu tidak menghargai kehidupanmu, entah pekerjaanmu dan lain sebagainya, terbengkalai gitu kan. Itu adalah hal yang tidak pas dan kurang baik akhirnya gitu kan. Karena kebaikan itu akan kamu, kalau seandainya kalian benar-benar bisa merasakan dan kalian akan ketika melakukan kebaikan itu, ini adalah kebaikan yang benar atau tidak. Biasanya apabila kita melakukan suatu kebaikan, hasilnya akan baik, entah itu kepada orang yang kita tolong, tentu juga kepada diri sendiri teman-teman. Namun apabila kebaikan yang kita lakukan itu akan merusak atau menjadikan diri kita, kehidupan kita tidak stabil, terseok-seok dan lain sebagainya, seperti lilin tadi gitu kan, kita menerangi namun kita terbakar sendiri, itu adalah ciri-ciri bahwa kebaikan kita itu tidak menjadi suatu maslahat bagi semua orang teman-teman. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi suatu perenungan bagi kita. Kita boleh sekali menggebu-gebu melakukan kebaikan, karena kita itu memang di dunia ini adalah berlomba-lomba untuk berbuat baik, berlomba-lomba ibaratnya itu menjadi pribadi-pribadi yang memiliki manfaat, yang bisa memiliki manfaat sebesar mungkin gitu kan. Namun jangan sampai kebergebu-gebuan kita, semangat kita menjadikan kita lupa untuk mengurus diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di tanggung jawab kita, di bawah tanggung jawab kita, entah istri, entah anak, entah mungkin kamu ibu rumah tangga, kamu punya anak, entah punya mertua dan orang tua yang masih ada gitu kan. Itu kan juga butuh saudara-saudara kamu gitu kan. Karena sedekah pun itu ibaratnya yang diutamakan pertama kali adalah orang-orang yang terdekat dari kita, selain tetangga, kemudian saudara, kemudian baru orang lain yang mungkin membutuhkan teman-teman. Jadi runtutannya itu harus jelas. Kita menolong orang lain, kita harus tahu secara jelas runtutannya itu seperti apa. Jangan sampai kita lompat-lompat karena ingin mungkin lebih keren atau sebagainya. Nah ini bahaya gitu kan. Akan timbul ria, akan timbul ibaratnya takabur dan lain sebagainya. Kita menolong orang yang jauh, orang yang bahkan kita tidak kenal gitu kan. Namun orang yang di sekeliling kita, yang kita kenal, tetangga kita, saudara kita, orang-orang kerabat terdekat kita, kita lupa gitu kan. Nah ini akan adalah suatu hal yang kurang pas teman-teman. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi suatu hal yang baik dan menjadi insight yang baik bagi kita semua, bagi saya pribadi dan bagi kalian semua. Semoga kita semua benar-benar bisa melakukan hal-hal yang baik,
dan kebaikan itu juga berdampak baik bagi kita dan bagi semua orang. Untuk itu, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.